Bang Eden terkait tentang LGBT. Nah, sebelumnya untuk lebih enaknya percakapan kita, kami memanggil apa gitu, kakak atau abang? Ya terserah kalian mau manggilnya apa. Sebelumnya nama kakak siapa? Fitra Mariani. Nama abang? Anto. Kegiatan kakak dan abang sekarang apa? Kerja Kakak? Saya juga kerja di satu pabrik. pabrik. Iya. Jadi abang sama kakak mulai kapan menjadi seorang lesbian gitu? Iya. Tahun-tahun inilah. Oh, Apakah ada pengaruh faktor lingkungan atau dari kecil? Pengaruh juga Kak. pengaruh dari mana kalau abang? Ya pengaruh juga sih dari lingkungan, cuman karena sudah terbiasa kan sering gabung-gabung sama tetangga sini, jadi udah diarah maklum sama mereka. Jadi kakak pernah nggak dulu memiliki hubungan dengan lawan jenis? Pernah. Terus sejak kapan kakak dan abang ini menjalin hubungan yang seperti ini? Kalau saya sih sudah lama ya, tapi kalau jumpa sama dia ini baru tahun 2021. Iya kak. Berarti baru-baru aja. Iya, baru-baru aja. Kemudian kapan orang kakak tinggal di sekitar sini? Kapan tinggalnya maksudnya? Penetapan tempat di sini. Ya 2018 itu. Mulai agak lama juga. Iya. Terus bagaimana tanggapan masyarakat yang ada di sini mengenai orang kakak gitu? Apakah mereka menolak atau langsung menerima atau gimana? Awalnya sih kami tinggal di sini, dia mula-mula tetangga sini ya biasalah ngeliat kami kayak macam buruk gitu kan. Jadi lama-lama kebiasaan kami sering bergabung sama mereka tetangga sini, ya lama-kelamaan Mereka menerima. menerima dan memahami bahkan oh anak ini baik gitu aja. Terus kalau keluarga? Keluarga sangat menolak, cuman ya karena keadaan yang kayak gini ya gimana ya jalanilah. Kemudian langsung menerima orang kakak juga Iya. memiliki hubungan seperti Tapi itu. sekarang sudah diterima. Dan Sudah sudah tahu kemudian sudah direstui juga. Direstui ya pasti nggak direstui, cuman kan nanti lama-kelamaan yang pasti paham dan tahu gitu loh. Tapi mereka sampai saat ini menerima gitu kan. Menerima. Lalu boleh diceritakan sedikit gitu kronologis mengenai awal mulanya kakak sama abang bertemu di mana dan kenal di mana gitu. Ya awal-awalnya sih kalau aku main ke kosan dia dulu kan, dia kan baru datang dari kampung ke Medan, merantau lah gitu. Sudah itu masuk satu kerjaan gitu kan. Ya lama-kelamaan saya lihat dia berjalan, ya awalnya gitulah antar jemput, ya lama-kelamaan jadi nyaman. Ya kan? Satu sama yang lain ada kenyamanan gitu. Iya. Berarti kakak sama abang kenalnya dari Dari sini satu kerjaan gitu, satu pabrik. Satu pabrik. Jadi sekianlah perbincangan kami dengan kakak dan abang. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Rusmini dengan orang tua Yanti. Jadi Bu, kami tadi telah berbincang-bincang dengan anak Ibu Yanti atau Anto mengenai keadaan dia sebagai lesbian. Terus bagaimana tanggapan Ibu sebagai orang tua melihat keadaan anak Ibu yang pada saat ini? Pikiran saya kecewa dan marah. Tapi bagaimanapun keadaan anak itu, tetap itu anak saya. Bagaimanapun nasib dia itu, tetap itu nasib aku. Dalam kekecewaan pikiranku itu, lama-lama dia tidak bisa didik anakku. Tetap itu anak saya. Jadi apakah ibu sekarang sudah mulai menerima dia atau belum? Apapun ceritanya tetap itu anak saya. Saya terima bagaimana keadaan dia, apapun nasib dia.
Berarti sekarang ibu telah menerima keadaan Anto sebagai lesbian. Saya terima dia nasib. Oh, seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas informasi. Dengan ibu siapa? Bu Sri Wahyuni. Jadi kami menanya bagaimana tanggapan ibu sebagai tetangga orang Anto dalam menanggapi kasus mereka yang memiliki hubungan LGBT. Pertama-tama saya risih karena aku terpengaruh kepada anak saya. Tapi lama-kelamaan saya menerimanya karena mereka juga baik. Berarti ibu sekarang sebagai tetangganya sudah menerima kehadiran mereka. Berbincang-bincang mengenai bagaimana pandangan kakak tentang LGBT. Tapi sebelum kami ingin menanya, siapa nama kakak? Nama saya Putri. Jadi bagaimana pandangan kakak sebagai masyarakat menanggapi LGBT ini? Apakah kakak menolak atau gimana? Saya sebagai masyarakat tentunya pasti menolak ya, karena itu LGBT itu bisa berdampak buruk sama masyarakat sekitar, anak kecil. Jadi tidak bagus untuk kita sebagai anak-anak kecil sebagai contoh, itu tidak bagus untuk masyarakat. Jadi gimana bilangnya ya, jadi misalnya seperti saya punya anak, bisa bertanya, mah itu kenapa orang itu laki-laki bisa menikah? Nah, seperti saya sebagai ibu kan pasti bingung menjawabnya, kenapa sedangkan orang tua saya laki-laki dan perempuan gitu kan, sedangkan ini kenapa bisa menjadi bisa sesama jenis gitu. Jadi untuk pemerintah pun sebaiknya itu ditindakkan, ditegaskan supaya tidak ada berdampak buruk untuk penerus ke depan anak-anak gitu. Berarti kakak kontra dengan LGBT ini? Iya sangat, saya sangat menolak. Sebenarnya pastor nama pastor siapa? Yakub Gianoni Barus. Jadi gini pastor, kami kan punya tugas sebenarnya tentang etika berubah kerja yang dimana artinya itu memaafkan, mengampuni kesalahan yang sangat sulit untuk diampuni tapi harus dimaafkan. Jadi kami sudah melakukan kasus sebenarnya tentang LGBT yang dimana LGBT yang kami wawancara ini orang keluarganya dan juga masyarakat di sekitar tempat dia tinggal itu sudah memaafkan sikap dia yang dimana dia sudah memiliki hubungan dengan sesama jenisnya gitu pastor. Nah, jadi pastor menurut pandangan agama Kristen atau juga agama Katolik, bagaimana pandangan pastor terhadap LGBT? Apakah harus memang dimaafkan atau juga tidak dimaafkan? Ya, pandangan untuk memaafkan ya sebagai orang Kristen apapun sama menyatakan bahwa pengampunan itu menjadi landasan yang diterangkan oleh Yesus Kristus bagi kita. Kalau soal pengampunan yang ditonjolkan, ya harus kita memang bisa menerima, mengampuni orang-orang seperti ini. Tapi kita pada dasarnya moral Katolik ya, ajaran gereja menyatakan bahwa kalau yang demikian secara manusia kita menerima dia dengan segala keberadaan di tempat asalnya sebagai manusia. Lalu kalau soal pengampunan kalian katakan sudah otomatis pasti kita semua diajarkan untuk bisa mengampuni orang yang demikian. Tapi kita kan dari satu sisi juga kasihan dengan mereka. Bisa saja memang kelainan dari kecil, karena sudah ada kecenderungan seperti itu mungkin, kemudian pergaulannya menyebabkan dia semakin mengarah
sampai dia mengganggu dalam artian dengan masyarakat sosial, karena secara umum memang tidak semua bisa menerima itu kan. Kelakuannya ya kita tidak terima, orangnya bisa saja kita terima dan kita memaafkan bisa pasti. Untuk perlakuannya itu ya siapa mungkin dia berjalan normal ya, artian ya gimana ya, kita berharap dia bisalah mengkondisikan dirinya. Ada juga yang walaupun punya kecenderungan, dia tidak menampakkan itu sebagai satu kecenderungan sosial untuk memperlihatkan ke depan umum bahwa dia gandengan lagi dengan sesamanya, itu kan tidak bisa kita lihat, itu karena tidak bisa terima. Dia bisa menahan itu, bisa juga mengarahkan dirinya untuk juga kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan sosial. Ada itu banyak juga di YouTube yang menyatakan bahwa dia bisa mengendalikan kecenderungan itu dengan kegiatan-kegiatan kesibukan lainnya, seperti itu. Karena kalau pertanyaan kalian sekedar memaafkan tadi katanya ya, saya jarang Kristen katakan kita harus memaafkan. Tidak ada ajaran Katolik yang spesifik tentang pandangan menanggapi LGBT, Mas? Secara khusus enggak ya. Tapi kita kalau pasangan sesama jenis, gereja menolak. Di sini tugas di Paroki Sunter Jakarta Utara. Di situ ada satu umat yang saya kenal mungkin dari awalnya waktu dia saya 8 tahun di sana. Dia awalnya tidak ada kelihatan seperti ada transgender atau apa gitu ya. Cowok ya cowok, dia ikut lomba Mazmur, dia juara malah di situ. Tapi kemudian dalam perjalanan dia akhirnya lebih berdandan seperti perempuan, suka bergaul dengan perempuan. Akhirnya komunitasnya sampai sekarang perempuan. Tapi seperti yang saya katakan bahwa dia bisa mengendalikan dirinya, bisa mengambil kegiatan-kegiatan hidup gereja secara baik, dia bisa menyalurkan ya, kesibukannya sehingga dia tidak seperti mencari sesama jenis sebagai pasangan hidupnya. Seperti itu yang bisa saya lihat. Sampai sekarang saya tanya semua OMK, kalau kita sebut di sana orang muda Katolik yang komunitas dengan dia itu tidak merasa risih juga. Akhirnya dianggap seperti perempuan saja sudah gitu. Dia berdandan seperti perempuan dan berkomunitas pun dengan perempuan. Itu salah satu yang saya bisa katakan. Saya pernah lihat juga itu di YouTube yang mungkin juga sama ada kecenderungan seperti itu, tapi dia bisa menyalurkannya untuk kegiatan sosial masyarakat malah lebih luas cakupannya. Dia menjadi pengurus di desa dan di situ dia ikut dengan para ibu untuk kegiatan membuat kerajinan dan sebagainya. Jadi dia salurkan dari situ sehingga dia tidak lari melenceng seperti dia menikah dengan sesama jenis, tidak kalah salah. Jadi kita harapkan memang kita bisa membantu orang-orang yang demikian untuk bisa menemukan dirinya. Kalau memang tidak bisa lagi diubah untuk menjadi dirinya sebagai jenis kelamin seperti itu, paling tidak dia bisa menahan diri atau memanfaatkan apa yang menjadi bakatnya untuk menyalurkannya, juga keluar dari kecenderungan LGBT itu sama suka dengan sesama jenis seperti itu kira-kira. Mungkin sedemikian perbincangan dengan pastor tentang LGBT. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor atas waktunya. Sebelumnya pendeta akan nama saya Arapen. Jadi di sini kami pendeta mau menanyakan tentang pandangan Bu sebagai pendeta BPKP tentang LGBT. Apakah LGBT ini bisa dimaafkan atau tidak?
saya harapan perenangan ya. Bisa dimakan. Ya, LGBT panjangannya apa itu? Lesbi, gay, bisex, dan transgender. Jadi, pertama dulu, ini sebagai orang percaya ini atau sebagai apa kalian tanya ke saya? Maafkan gitu yang tadi kan, sebagai orang apa itu? Sebagai dalam pandangan agama Kristen. Ya, pertama dulu semua pandangan orang Kristen itu berdasar kepada Alkitab. Sebab di dunia ini ada begitu banyak pandangan-pandangan. Ada dari agama-agama lain, ada dari animisme, ada dari yang tidak punya agama, kan ateis. Nah, kalau kita berbicara dari sudut pandang kekristenan dan kekristenan yang saya pahami lagi secara spesifik ya. Nah, mereka yang LGBT itu juga adalah manusia. Nah, ini dulu. Mereka juga dirancangkan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, begitu. Nah, jadi kita harus melihat dulu, karena Alkitab mengatakan semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Mazmur Kejadian 1 itu Allah yang menjadikan semuanya. Dan semua itu baik. Ayat 31. Semua yang diciptakan Allah itu baik. Berarti apapun yang ada di dunia ini, termasuk makhluk-makhluk yang kita rasa itu merugikan seperti virus, apa semua, itu ciptaan Tuhan. Itu baik. Termasuk LGBT. Termasuk narkoba, itu kan baik semuanya. Salah gunakan itu persoalannya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita harus bicara dari sudut itu. Jadi LGBT juga adalah diciptakan Allah, apalagi mereka manusia, hampir segambar dengan Allah ya, segambar dengan Allah. Image of God, imago Dei. Nah, berarti kalau itu rancangan Tuhan dan Tuhan yang ciptakan, berarti semua itu baik. Nah, semua ini baik. Nah, kemudian karena dialah Tuhanlah yang menjadikan, Kejadian 1 yang kemudian Mazmur pasal 24, semua yang ada di bumi dan di sini adalah ciptaan Tuhan, Allah yang bumi. Berarti kalau Tuhan yang menciptakan, berarti itu semua. Nah, itu dulu ya. Nah, karena itu masuk kita ke LGBT. LGBT ini harus juga kita pahami dari berbagai sudut lah. Lesbi, kenapa lesbi? Ada yang memang dari sudut keturunannya pun dia sudah memiliki bakat seperti itu memang. Ada orang yang awalnya normal, tapi karena main-main atau dicoba-coba atau setengah paksa atau dilecehkan sama orang, ya, akhirnya menjalar gitu. Ini kan satu memang ada bakat. Begitu dia lahir nggak ada sesuatu perlakuan yang tidak normal sama dia, tetapi memang ada bakatnya begitu. Dia suka dengan orang yang sama dengan dia, kan ini gitu. Atau kita samakan dengan homoseksualitas, laki-laki sama laki-laki kan, ya kan? Nah, apa kata Alkitab? Kata Alkitab ya, kalau berkawin itu ya itu laki-laki dan perempuan. Ya, itu dalam kalau kita lihat Kejadian 1, kalau saya pernah dengar dari ceramah tokoh-tokoh ya, perkawinan itu laki-laki dan perempuan. Jadi kita kembali ke soal ya, lesbian, mereka mencintai orang yang sesama jenis. Dari Alkitab mengatakan bukan begitu. Kemudian gay juga begitu, sama laki-laki. Kemudian
Apa istilah gitu ya? Biseksual. Itu kan dua-dua. Nah, dua-dua ya nggak salah. Mereka sudah apa namanya, sudah disorientasinya, dia nggak benar lagi, ya kan? Mereka yang berlaku salah kita ingat, dan perlu diingat mereka sebagai manusia banyak juga kreatifnya orang itu, karena mereka tahu dirinya itu ada sedikit kelainan kan, biasanya mereka usahanya lebih bagus kan, salon atau gimana, misalnya mereka bikin prestasi lebih bagus. Kalau itu mereka persembahkan untuk Tuhan, melayani itu pun bagus juga. Jadi kita tengok ada juga di gereja kita ada orang-orang kecenderungan begitu, ada yang sudah menerima dirinya lalu hidup dengan baik, ada yang saya lihat karena ada kecenderungan dia berobat ke psikolog, akhirnya dia sehat. Setelah sehat dia merit dia normal lagi. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi di GBKP kira-kira dua itu tadi ya. Pertama, dia manusia ciptaan Tuhan, dia juga harus kita sayang. Yang kedua, di mana salahnya, itulah yang harus kita arahkan. Tapi GBKP menolak keberadaan LGBT. Maksudnya keberadaan LGBT, mana bisa kita tolak orang dia sudah ada di situ. Ya gimana dia LGBT berarti langsung dikeluarkan, berarti langsung dari sini. Enggak, itu aku lakukan. Kalau yang kita apa namanya kita keluarkan yang mengganggu, yang menentang, yang melakukan sesuatu yang melanggar aturan gereja, kan? Jadi dia kita katakanlah dia kemari anggota jemaat kita, anak jemaat kita lah, contoh kita bikin ya, dia lesbi, dalam artian ada kecenderungan mencintai ya, belum dalam arti mempraktekkan gitu ya, dia sayang, dia suka sama laki-laki lah, laki-laki lah, atau sebaliknya perempuan suka sama perempuan, tapi dia malahan diri, dia nggak married sampai tua, ya kita nggak keluarkan, mari kita sayangi dia, oke lah. Ini sebagai seperti itu, walaupun kita nggak sebut dia lesbian, nggak seperti itu kan. Nah, tapi kalau sepanjang dia normal hidup, nggak mengganggu, GBKP tetap menerima dia sebagai, apalagi ada itu pelayanan contoh. Nah, jadi, kalau transgender sama aja, dia penampilannya laki-laki, punya kumis, punya jangkung, ya kan? Tapi dia merasa dirinya perempuan. Ya, kita tentu berharap dia mau mempertahankan itu kan. Tapi juga kalau dia punya uang, dia mau operasi, ya apa yang bisa kita lakukan? Apa kau operasi banyak-banyak uang? Kalau kita operasi tapi tidak mengganggu, okay? Pokoknya yang melanggar aturan aja yang kita lagi.